Garis besar dalam sini di video ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter baru, yaitu di chapter 1128. Gimana tren sebelumnya nih, kita mendapatkan 3 chapter dan 1 minggu libur, yang semoga lah untuk bulan Oktober ini Oda akan melanjutkan hal yang sama. Ya biar nggak terlalu banyak libur, karena kita juga kan sudah masuk ke arc baru, yaitu di daerah Elbaf. Oke lah, seperti biasa pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat pro players baru juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, judul untuk chapter 1128 ini adalah RPG, yang apakah nih akhirnya kita akan masuk ke sebuah arc dengan tema permainan atau game. Dan sesuai janji juga, chapter ini kita akan mendapatkan Color Split di mana seluruh kru dari topi jerami sedang terbang menggunakan sapu sihir, dan terdapat satu naga raksasa juga. Di sini mereka menggunakan pakaian nih seperti di ala-ala film Harry Potter, yang apakah ini sebuah tribute to McGonagall nih yang meninggal beberapa hari lalu, yang kira-kira anak Gen Z ke bawah pada ngikutin gak ya serial Harry Potter? Coba tulis buat kalian di kolom komentar ya. Tapi sebelum itu, buat kalian juga yang lagi nyari kaos One Piece, terutama buat yang vibes-nya biar ke bawah sedih dulu nih kalau lagi pakai kaos itu, pas banget di kaos The Life of Kuma yang sedang saya pakai ini. Ini adalah momen-momen waktu terakhir dari kehidupannya, Happy 10th Birthday Bonnie, yang wah ini kata-kata terakhir yang sangat menyedihkan sekali. Terdapat 2 warna, yang pertama adalah putih seperti yang saya pakai ya, biar nggak kena semprot begini nih karena kaosnya warnanya hitam semua. Tentu saja buat kalian yang hitam harga mati, tentu saja ada juga untuk warna hitamnya. Nah buat kalian yang pingin, sedang ada diskon payday sampai tanggal 5 nanti, jadi buat kalian yang pingin bisa langsung klik link produknya, sudah ada otomatis di YouTube sini. Nah di mana chapter sendiri diperlihatkan kru topi jerami, yang ini kata-kata ya memang cuma Straw Hat Crew saja, tetapi seharusnya masih melanjutkan dari chapter sebelumnya, yaitu ya tim East Blue yang kita lihat lalu. Mereka percaya kalau ini adalah desa dari para raksasa, namun ternyata orang-orang yang tinggal di sana bukanlah raksasa, melainkan hanyalah manusia-manusia biasa saja yang sama seperti mereka. Yang ternyata juga keseluruhan kerajaan tersebut pun adalah sebuah ilusi, di mana hanya dari kotak mainan yang disimpan di dalam ruangan yang super duper raksasa, di mana seorang raksasa lah yang menciptakan kotak mainan tersebut, dan dia dikenal sebagai The Sun God atau Dewa Matahari. Yang ini akan masuk akal ya, seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya, yang kenapa tong yang ada di sebelah Nami ini bentukannya sangat kecil atau seukuran manusia biasa, dan juga beberapa daerahnya itu bukanlah seukuran hal-hal raksasa. Dan bukankah temanya juga seperti Lego, yang lagi-lagi Lego adalah mainan, yang lagi-lagi dari sini semuanya semakin masuk akal. Di sini pun kru topi jerami menghancurkan tembok dengan tidak sengaja, yang tidak sengaja juga di situ mereka menemukan Chopper yang berada di daerah luarnya, yang akhirnya our Chopper kita ketemu, yang apakah ini akan menjadi tim Alabasta dan bukan tim dari East Blue. Nah pada saat itu muncullah sang Sun God ini ke dalam ruangan mereka. Dia adalah raksasa besar dengan tengkorak yang ada di kepalanya, yang dia pun datang pas banget ketika melihat seluruh kru yang sedang mencoba untuk kabur. Dimana untuk chapter sendiri ditutup dengan para kru topi jerami yang sedang mencoba kabur. Mereka pun berlari di atas kucing nih yang sebelumnya mereka hajar bersama. Dan Sun God pun akhirnya mengejar mereka dalam keadaan marah. Yang ini sejujurnya cukup menarik juga ya, karena Oda sangat cepat sekali untuk memunculkan Sun God yang disebutkan di daerah Elbaf ini, dan dia benar-benar seorang raksasa. Yang menariknya di prediksi kita sebelumnya, kalau Sun God ini akan ada hubungan dengan apakah jangan-jangan dia adalah Pangeran Loki, yang bukankah karena dia seorang pangeran berarti ada rajanya yang notabene mungkin tingkatan tertinggi di daerah Elbaf, dan raja juga sangat berhubungan dengan dirinya, yang apakah Loki inilah sebenarnya sang Sun God yang dimaksudkan dari para raksasa Elbaf. Karena ada hal yang cukup cocok juga nih jika kita mau menghubungkan, dimana dikatakan kalau keseluruhan kerajaan adalah sebuah ilusi, yang kenapa ya disebut ilusi walaupun itu hanya sebuah mainan saja yang apakah dibentuk secara khusus. Dan lagi-lagi kalau kita menggunakan cocok logi, bukankah nama Loki dari mitologi Norse ini yang juga emang dikenal sebagai God of Deception, dia ini adalah seorang ahli ilusi juga kan, yang berarti sangat cocok sekali untuk semua term yang Oda gunakan terhadap
terhadap Sun God dari Elbaf tersebut. Nah, tapi kira-kira kalau menurut kalian seperti apa? Yang apakah Luffy ini benar-benar Sun God asli karena memakan buah iblis Nika? Tetapi jangan lupa ya, sebutan Sun God atau Dewa Matahari ini originalnya atau awalnya memang berada dari sebuah negeri, yaitu dari Elbaf tersebut. Jadi siapakah yang lebih asli? Apakah Luffy karena buah iblis palsunya atau orang yang ada di Elbaf ini? Coba tuliskan pendapat kalian. Nah, jadi itulah untuk spoiler di chapter 1128. Tetapi sebelum itu saya juga mau berterima kasih nih buat GG Akutami alias autor dari Jujutsu Kaisen yang akhirnya serialisasinya tamat di minggu lalu. Jujur saya sendiri orangnya emang sangat suka baca, jadi saya cukup banyak baca manga, manhwa, pokoknya semua lah banyak yang saya baca. Yang bahkan yang 18 plusnya juga saya baca kalau plotnya menarik. Ayo siapa nih yang baca Miss B atau Landlord Doctor yang ini juga udah mau tamat yang mantap banget. Makanya untuk JJK pun akhirnya saya baca full manganya. Yang untuk anime malah saya nggak nonton karena orangnya emang bukan tipe yang nonton anime juga nih. Dan sebagai pendapat pribadi, lagi-lagi ini menurut saya sendiri yang ternyata sangat sulit ya untuk bisa menyamai para big three dari manga seperti Naruto, Bleach, kalau One Piece mah udahlah nggak usah ditanya. Lalu juga ada leluhur dari mereka yaitu Dragon Ball yang ternyata sulit untuk bisa menyamai cerita dan plot seperti big three dari karya-karya yang ada di manga shonen seperti itu. Ya tapi untuk JJK sendiri menurut saya kalau animenya ini lumayan oke ya, karena ya animasinya yang sangat mantap, tetapi kalau manganya ya lagi-lagi pendapat pribadi itu cukup kurang ya. Kalau menurut kalian yang ngikutin manganya juga coba tuliskan di kolom komentar. Oh iya, satu lagi info terakhir, kalau Devilomi juga sedang open locker nih alias open recruitment untuk video editornya. Yang lengkapnya akan saya bahas di video deskripsi di bawah. Nah, jadi itulah untuk spoiler kali ini, dan buat kalian juga yang ingin tahu lengkap mega teori tentang Elbaf yang lumayan liar nih untuk bahasanya karena liar is our ninja way, bisa kalian tonton di video ini. Dan seperti biasa, like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devilomi pamit and I'll see you guys next time.